Murid-murid Tuhan Yesus pun tidak memahami pada mulanya maksud kedatangan Tuhan. Mereka ikut Yesus karena mau mengubah nasib mereka dari nelayan. Mereka mau menjadi pejabat-pejabat yang terhormat dan berlimpah materi. Saudara, setelah murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dan Paulus, mengerti Injil yang sejati, Injil inilah yang diberitakan. Dan ternyata orang yang menerima Injil bukannya nyaman hidupnya, justru tadi kita baca menghadapi pencobaan-pencobaan. Hidupnya menjadi sulit. Dan harus terjadi itu karena sebagai ujian, emas saja harus diuji. Yesus mengajarkan Injil sejak semula, memang fokusnya adalah kehidupan yang akan datang. Dan sementara kita hidup di bumi, kita membenahi diri. Ia tidak kompromi. Ia tidak konformistis, tidak menyesuaikan. Tidak menyesuaikan dengan demand market, tidak menyesuaikan dengan permintaan pasar. Dengan integritas yang sempurna, Yesus menyampaikan firman kebenaran. Kalau terima, silakan. Tidak, ya sudah. Seperti orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus ingin memiliki hidup yang kekal. Tuhan mengajarkan agar dia tidak terikat dengan dunia. Dia masih terikat. Tuhan biarkan dia pergi. Saudara, kalau memperhatikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dari sejak Tuhan menyampaikan khotbah di bukit di awal khotbahnya, Tuhan Yesus sudah mengarahkan orang ke langit baru, bumi baru. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Bukan kerajaan dunia ini, bukan Mesias duniawi, saudara. Tapi orang-orang hari ini sudah asing mendengar langit baru, bumi baru. Nggak nyanggup, nggak sampai. Injil telah dimodifikasi begitu rupa untuk bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan pasar. Injil diajarkan untuk menolong masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Siapa yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ekonomi didoakan, yang punya problem rumah tangga, anak, jodoh, dan lain-lain. Yang bukan core bisnisnya Tuhan Yesus. Injil yang telah didevaluasi, telah merosot nilainya. Bukan Injil yang murni. Mungkin sudah berkata, Pak, Yesus membuat mujizat. Oh iya, mujizat masih ada, Pak. Oh iya, kenapa? Saudara harus tahu bahwa Yesus dikenal anak tukang kayu. Bagaimana dia bisa mengajar orang mendengar? Dia harus menunjukkan mujizat. Dengan mujizat yang spektakuler itu, orang baru mau mendengar Injil. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya Nikodemus berkata, jika bukan dari Allah, Tuhan tidak bisa berbuat ini. Ada tanda. Tapi hari ini kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dia bukan anak Yusuf sebenarnya, dia anak Allah. Kita tidak perlu tanda, saudaraku. Kalau saudara melihat kehidupan manusia pada umumnya, ya sakit, ya masalah ekonomi, masalah kesehatan, ya masalah jodoh, masalah anak. Mereka juga alami dan mereka juga bisa menyelesaikan dengan tanggung jawab. Kalau kita berurusan dengan Tuhan harus masuk kawasan yang lebih tinggi. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi jangan salah. Jangan karena memikirkan perkara yang di atas kita tidak bisa bersaing di marketplace. Ini salah. Orang Kristen yang benar, kerja keras, rajin, giat, jujur, bersedia mengalah dan lain sebagainya.
Beri tepuk tangan dengan sungguh-sungguh.